Oke, saya lanjut. Jadi untuk menilai kualitas itu bisa dilakukan dengan teknologi untuk mengani, tapi untuk memastikan juga maka harus tetap ada pemeriksaan kualitas secara fisik dari karyawan. Nah, dalam menilai menilai kualitas kita juga bisa melakukan sampling. Jadi seperti bisa dilihat di foto ini, karyawan secara random memilih produk yang sudah diproduksi dan dites untuk melihat apakah sudah memenuhi standar atau belum. Kemudian perusahaan juga bisa menilai kualitas dengan cara memonitor kalau ada keluhan pelanggan. Kemudian tentunya menilai kualitas assessing quality dengan cara corrective deficiencies. Jadi mengkoreksi kalau ada kekurangan atau kecacatan pada produk. Biasanya kalau dalam satu batch produksi ada yang cacat, maka satu batch itu semua barang ditarik produknya. Kayak yang pernah terjadi dengan misalnya handphone iPhone itu yang ditarik satu batch beramai-ramai dengan kode tertentu. Nah, ternyata dia ada bermasalah, jadi semuanya ditarik dari pasaran. iPhone kah Samsung kah pernah begitu toh? Nah, kita juga bisa meningkatkan efisiensi produksi dengan cara melakukan benchmarking, kemudian production efficiency itu adalah memiliki kemampuan menghasilkan produk dengan biaya yang rendah dengan tetap menjaga kualitas. Kita bisa melakukannya dengan lakukan benchmarking, yaitu mengevaluasi kinerja dengan membandingkan beberapa level yang ditentukan. Banyak perusahaan yang menggunakan pembandingan untuk meningkatkan efisiensi. Perusahaan menggunakan target pergangan untuk meningkatkan efisiensi. Bagaimana cara meningkatkan efisiensi produksi? Dengan cara mengadopsi teknologi baru yang bisa kita melakukan tugas-tugas secara otomatis yang diselesaikan dengan mesin tanpa menggunakan karyawan. Guidelines for effective automation, kita bisa merencanakan, memutuskan jenis otomasi apa, penggunaan mesin apa yang dilakukan secara otomatis. Gunakan otomatisasi di mana manfaatnya paling besar. Latih untuk memastikan otomasi diterapkan secara efektif, mengevaluasi biaya dan manfaat seiring waktu. Bagaimana kita mengukur production efficiency? Kita melakukan yang namanya economies of scale. Economies of scale itu adalah efek biaya per unit produk menurut dengan meningkatnya volume produksi. Jadi economies of scale itu adalah semakin banyak produk diproduksi, semakin rendah biaya produksinya. Jadi kenapa makanya sampai sekarang perusahaan tetap produksi barang dengan jumlah yang sangat banyak walaupun nanti tidak semua laku karena memakai prinsip economies of scale. Semakin banyak barang diproduksi, maka semakin rendah cost-nya. Biaya tetap tidak berkurang karena jumlah unit produksi meningkat. Biaya variabel yang bervariasi secara langsung sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan. Kemudian, untuk mengukur efisiensi produksi, kita juga melakukan titik impas atau break-even point yang mencerminkan berapa jumlah unit total dijual yang sama. Jadi, break-even point itu adalah titik di mana biaya produksi sama dengan total pendapatan. Hubungan antara volume dan profitabilitas ini bisa dilihat di sini. Jadi kita bisa lihat ketika kita memproduksi barang 1000, maka total revenue-nya di sini, total cost-nya di sini, profit-nya di sini. Tapi kapan kita produksi barang sampai 25.000 unit, 25.000 buku, jadi kita lihat ini contohnya, ketika bukunya cuma diproduksi 1000 biji, maka total revenue-nya tidak sampai $50, sementara biayanya hampir $50, profitnya minus. Tapi kalau kita cetak sampai 25.000 buku, maka kita bisa dapat keuntungan ini $250.000. Di sini biayanya, cost-nya, jadi kita lihat cost-nya tidak terlalu banyak naik ya, dari 1000 ke 25.000. Cost-nya itu tidak terlalu banyak naik, tapi kita punya keuntungan di sana. Ini yang dimaksud dengan economies of scale. Semakin besar volume barang yang kita produksi, semakin kecil dia punya total biaya. Karena kita lihat dari dia diproduksi 1000 dengan dia diproduksi 25.000, perbedaannya itu cuma 2 kali lipat perbedaan biayanya, tapi barangnya 25 kali lipat. Seperti itu. Makanya profitnya juga jauh lebih tinggi. Kapan dia break even point? Dia break even point ketika dia memproduksi 5.000 barang, 5.000 buku. Di situ total revenue sama total cost-nya sama. Jadi tidak ada profitnya ya, namanya break even saja. Meningkatkan efisiensi produksi,
bisa juga kita lakukan dengan cara restrukturisasi dan re-engineering. Restrukturisasi adalah kita kita revisi proses produksinya supaya meningkatkan efisiensi. Misalnya, untuk meningkatkan efisiensi, kita melihat, jadi misalnya kita punya assembly line ada 10, nah kita kurangi assembly line-nya menjadi 8, jadi pasti pasti ada karyawan di PHK, ada mesin-mesin yang tidak dipakai lagi, tapi proses produksi menjadi lebih efisien. Atau kita bisa melakukan re-engineering, di mana kita mendesain ulang struktur organisasi perusahaan dan operasional untuk meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi produksi bisa juga dilakukan dengan melakukan downsizing. Jadi ini ketika perusahaan, tapi ini biasanya jalan terakhir yang perusahaan lakukan ya. Downsizing itu artinya mengurangi jumlah karyawan tanpa mempengaruhi volumenya. Jadi karyawan berkurang, tapi volume produksi atau kualitas produksi tetap. Nah, tapi perusahaan harus berhati-hati untuk tidak mengurangi jumlah terlalu banyak ini karyawan, dan juga pasti perusahaan akan disorot kalau lihat PHK karyawannya terlalu banyak gitu. Jadi downsizing itu adalah pengurangan jumlah karyawan. Mengintegrasikan tugas produksi. Jika ada tugas produksi terintegrasi rusak, seluruh jadwal produksi akan terpengaruh. Jadi kita lihat tadi assembly line, dalam jalur perakitan itu kan berurut-urutan. Nah, kapan ada satu yang macet, maka pasti yang lain akan terpengaruh begitu. Perusahaan jasa juga harus mengolah rantai pasokan secara efektif. Oke, saya kira sampai situ saja kita sudah belajar tentang sumber daya produksi yang inti, yaitu human resources, SDM, material, dan peralatan lainnya seperti gedung, alat, dan mesin. Kemudian keputusan pemilihan lokasi pabrik atau lokasi kantor itu tergantung dari berapa biaya UMR, UMK-nya di situ, cost of labor-nya, berapa biaya tanahnya, kemudian ada ndak insentif pajaknya, kemudian ada ndak permintaan memang di daerah itu. Jadi jangan sampai misalnya kita membangun pabrik roti di Makassar, tapi di Makassar tidak ada orang makan roti, misalnya. Nah, itu pasti kan tidak menguntungkan sama sekali. Kemudian kita lihat akses kepada transportasi, infrastrukturnya bagaimana. Jangan sampai kita bikin pabrik besar dengan banyak truk, tapi ini truk tidak bisa lewat di situ karena jalanannya jelek, sempit. Nah, begitu. Kemudian supply of labor, ada nggak tenaga kerja yang memadai di situ. Kemudian, hal lain yang kita sudah pelajari adalah bagaimana desain dan layout dari pabrik itu sangat penting dan bergantung pada karakteristik tempat, kemudian bergantung pada proses produksi yang dipakai, kemudian apa saja produk lain yang kita punya. Kemudian production capacity, kapasitas produksi, seberapa besar kita bisa memproduksi barang tergantung dari seberapa besar kita mau. Kayak contoh masker tadi. Kemudian hal lain yang kita sudah pelajari hari ini adalah kontrol produksi itu bergantung kepada pembelian material, kontrol inventaris, rute, penjadwalan, dan kontrol kualitas. Metode-metode kunci untuk meningkatkan efisiensi produksi adalah teknologi, economics of scale, dan restrukturisasi. Oke, jadi saya kira itu saja sampai di sini. Jika ada yang mau bertanya, silahkan saya buka sesi tanya jawab. Terima kasih semuanya. Selamat